With Quartararo and Vinales. Vinales is up the inside and taking that 7th place, and Quartararo nearly tripping over him on the way out of the corner. That relegates. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia naik podium di MotoGP Aragon 2025, bos Ducati lega. Aragon, manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi senang bukan main dua pembalap timnya, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia kompak naik podium di MotoGP https://www.motoGP.com/Aragon 2025. Bos Ducati itu lega karena Marquez makin sempurna, sementara Bagnaia mulai bangkit dari keterpurukan. Ya, dua pembalap Ducati Lenovo berhasil naik podium di MotoGP Aragon 2025, Minggu 8 Juni 2025 kemarin. Marquez sukses meraih kemenangan dengan catatan sempurna, dan Bagnaia menempati posisi ketiga. Ducati puas lihat Marquez dan Bagnaia naik podium. Tardozzi menilai Marquez sangat luar biasa dalam seri balapan Aragon. Menurutnya, ini merupakan akhir pekan yang sempurna bagi pembalap berjuluk The Baby Alien itu. Bagaimana tidak? Selain meraih kemenangan, Marquez juga sukses menjadi yang tercepat di latihan bebas, praktice, hingga kualifikasi. Dia kemudian sukses memenangkan sprint race dan main race MotoGP Aragon 2025. Pole, lap tercepat, dan kemenangan di sprint dan YP. Akhir pekan yang sempurna untuk Marc dan timnya, kata Tardozzi dikutip dari Motosan, Selasa, 10 Juni 2025. Tardozzi juga senang melihat Bagnaia yang mulai bangkit di Aragon. Pada dua seri balapan sebelumnya, pembalap asli Italia itu terpuruk karena gagal mendapatkan poin. Demikian pula, kami tidak bisa tidak gembira dengan penampilan Bagnaia, yang sekali lagi menunjukkan kemampuannya dan memberi kami kepuasan luar biasa, ujar Tardozzi. Tak ada perlakuan khusus. Tardozzi kemudian menyampaikan tidak akan membeda-bedakan perlakuan kedua pembalapnya. Awal kebangkitan Bagnaia, kata Tardozzi, menjadi salah satu contoh egaliter di Ducati Lenovo. Sebagai seseorang di dalam pit, saya ingin menekankan bahwa semua orang, mulai dari dalinya hingga ke bawah, telah melakukan segalanya untuk membantu Pecco kembali ke posisi dan daya saingnya yang biasa, tutur Tardozzi. Setelah beberapa balapan terakhir, jelas dia tidak bisa tetap tenang, tetapi di sini dia juga menunjukkan kekuatan mental yang hebat. Hari ini dia menunjukkan sesuatu yang khas dari para juara. Ketika saya melihat putarannya dalam pemanasan, saya langsung tahu dia bisa melakukannya dengan baik, pungkasnya. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sama-sama mengalami penurunan sebagai andalan tim Ducati saat mengakhiri sesi 2 tes MotoGP Aragon 2025. Rangkaian agenda tes MotoGP Aragon 2025 yang digelar 2 sesi di Motorland Aragon, Spanyol telah tuntas pada Senin, 9 Juni 2025. Sesi 2 atau sesi siang yang berjalan dalam durasi lebih dari 4 jam tersebut menjadi milik Maverick Vinales yang mengaspal untuk Red Bull KTM Tech 3. Top Gun keluar sebagai yang tercepat setelah motor RC16 tunggangannya mengukir waktu lap terbaik 1 menit 45,6940 detik. Selain mencatatkan waktu untuk simulasi balapan, agenda ini juga dimanfaatkan Vinales dan KTM menguji komponen terbaru mereka. Dengan raihan tersebut, Vinales memiliki gap keunggulan tipis 0,006 detik atas Marco Bezzecchi sebagai andalan Aprilia yang berada di urutan kedua. Adapun dua andalan pabrikan Ducati yaitu Marc Marquez dan Francesco Bagnaia kompak mengalami penurunan dari segi posisi jika dibandingkan saat sesi 1. Keluar sebagai yang tercepat pada sesi 1, Marquez harus melorot 2 tingkat untuk berada di urutan kedua dengan gap sebesar 0,132 detik dari Vinales. Hal yang sama juga dialami Bagnaia, turun 2 tingkat dari sesi sebelumnya membuatnya bertengger di urutan ke-9. Dalam sesi ini, baik Marquez dan Bagnaia sama-sama kembali menghabiskan hampir sebagian besar waktunya untuk menguji paket aero terbaru Ducati. Awal sesi siang ini juga sedikit terasa lengang karena hanya ada 2 rider yang langsung turun ke lintasan yaitu Pedro Acosta dan Fermin Aldeguer. Acosta yang membela Red Bull KTM dan Aldeguer dari Gresini Racing memanfaatkan lengangnya lintasan untuk latihan start. Rekan setim Vinales,
Enea Bastianini menyusul kedua beberapa saat kemudian dengan mencoba melaju tanpa perangkat aero yang mencolok. Pembalap Monster Energy Yamaha, Alex Rins harus mengalami nasib nahas usai mengalami crash tatkala melintasi tikungan 12. Aldeguer dan Acosta sendiri menuntaskan sesi ini dengan berada di posisi saling berurutan yaitu di tempat keempat dan kelima. 1 jam terakhir sesi tes berjalan, torehan positif juga didapatkan Joan Mir yang memimpin tim pabrikan Honda. Mir berhasil membawa pabrikan berlogo sayap tunggal tersebut menorehkan waktu lap terbaik 1 menit 46,419 detik. Torehan itu membuat juara dunia MotoGP musim 2020 tersebut melaju 0,354 detik lebih cepat dibandingkan saat sesi Q2 GP Aragon lalu. Aragon, manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi senang bukan main. Dua pembalap timnya, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia kompak naik podium di MotoGP. https://www.motoGP.com/Aragon 2025. Bos Ducati itu lega karena Marquez makin sempurna, sementara Bagnaia mulai bangkit dari keterpurukan. Ya, dua pembalap Ducati Lenovo berhasil naik podium di MotoGP Aragon 2025, Minggu 8 Juni 2025 kemarin. Marquez sukses meraih kemenangan dengan catatan sempurna, dan Bagnaia menempati posisi ketiga. 1. Ducati puas lihat Marquez dan Bagnaia naik podium. Tardozzi menilai Marquez sangat luar biasa dalam seri balapan Aragon. Menurutnya, ini merupakan akhir pekan yang sempurna bagi pembalap berjuluk The Baby Alien itu. Bagaimana tidak? Selain meraih kemenangan, Marquez juga sukses menjadi yang tercepat di latihan bebas, praktice, hingga kualifikasi. Dia kemudian sukses memenangkan sprint race dan main race MotoGP Aragon 2025. Pole, lap tercepat, dan kemenangan di sprint dan GP. Akhir pekan yang sempurna untuk Marc dan timnya, kata Tardozzi dikutip dari Motosan, Selasa, 10 Juni 2025. Tardozzi juga senang melihat Bagnaia yang mulai bangkit di Aragon. Pada 2 seri balapan sebelumnya, pembalap asli Italia itu terpuruk karena gagal mendapatkan poin. Demikian pula, kami tidak bisa tidak gembira dengan penampilan Bagnaia, yang sekali lagi menunjukkan kemampuannya dan memberi kami kepuasan luar biasa, ujar Tardozzi. 2. Tak ada perlakuan khusus. Tardozzi kemudian menyampaikan tidak akan membeda-bedakan perlakuan kedua pembalapnya. Awal kebangkitan Bagnaia, kata Tardozzi, menjadi salah satu contoh egaliter di Ducati Lenovo. Sebagai seseorang di dalam pit, saya ingin menekankan bahwa semua orang, mulai dari dalinya hingga ke bawah, telah melakukan segalanya untuk membantu Pecco kembali ke posisi dan daya saingnya yang biasa, tutur Tardozzi. Setelah beberapa balapan terakhir, jelas dia tidak bisa tetap tenang, tetapi di sini dia juga menunjukkan kekuatan mental yang hebat. Hari ini dia menunjukkan sesuatu yang khas dari para juara. Ketika saya melihat putarannya dalam pemanasan, saya langsung tahu dia bisa melakukannya dengan baik, pungkasnya. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sama-sama mengalami penurunan sebagai andalan tim Ducati saat mengakhiri sesi 2 tes MotoGP Aragon 2025. Rangkaian agenda tes MotoGP Aragon 2025 yang digelar 2 sesi di Motorland Aragon, Spanyol telah tuntas pada Senin, 9 Juni 2025. Sesi 2 atau sesi siang yang berjalan dalam durasi lebih dari 4 jam tersebut menjadi milik Maverick Vinales yang mengaspal untuk Red Bull KTM Tech 3. Top Gun keluar sebagai yang tercepat setelah motor RC16 tunggangannya mengukir waktu lap terbaik 1 menit 45,6940 detik. Selain mencatatkan waktu untuk simulasi balapan, agenda ini juga dimanfaatkan Vinales dan KTM menguji komponen terbaru mereka. Dengan raihan tersebut, Vinales memiliki gap keunggulan tipis 0,006 detik atas Marco Bezzecchi sebagai andalan Aprilia yang berada di urutan kedua. Adapun dua andalan pabrikan Ducati yaitu Marc Marquez dan Francesco Bagnaia kompak mengalami penurunan dari segi posisi jika dibandingkan saat sesi 1. Keluar sebagai yang tercepat pada sesi 1, Marquez harus melorot 2 tingkat untuk berada di urutan kedua dengan gap sebesar 0,132 detik dari Vinales. Hal yang sama juga dialami Bagnaia, turun 2 tingkat dari sesi sebelumnya membuatnya bertengger di urutan ke-9. Dalam sesi ini, baik Marquez dan Bagnaia sama-sama kembali menghabiskan hampir sebagian besar waktunya untuk menguji paket aero terbaru Ducati.
Awal sesi siang ini juga sedikit terasa lengang karena hanya ada dua rider yang langsung turun ke lintasan yaitu Pedro Acosta dan Fermin Aldeguer. Acosta yang membela Red Bull KTM dan Aldeguer dari Gresini Racing memanfaatkan lengangnya lintasan untuk latihan start. Rekan setim Vinales, Enea Bastianini menyusul kedua beberapa saat kemudian dengan mencoba melaju tanpa perangkat aero yang mencolok. Pembalap Monster Energy Yamaha, Alex Rins harus mengalami nasib nahas usai mengalami crash tatkala melintasi tikungan 12.